kamu dengarkan nggak? Kamu dengarkan nggak? Rodda salam bin Bas. Mana dengarnya? Ini Rodda salam. Ngaco kamu ini. Dia menjawab salam itu tapi kamu tidak mendengar. Ya, bin Bas saksi Gimana ahlinya bin kamu Bas, ini? saksi ahlinya bin Bas. Rodda salam. Saksi ahli bin Bas enggak. Mana dia itu menjawab salam Waktunya tapi kamu habis, tidak waktunya mendengar. habis. Mana ada Waktunya habis. bin Bas mengatakan Waktunya habis. bahwa Udah tutup Waktunya habis. Oke, biar saya nanya sama Pasir Kepuh. Ketika kita ziarah kubur, apakah kita harus mendengar jawaban salam dari ahli kubur? Supaya kita beriman kepada hadis Nabi. Selama ini memang bukan ada masalah yang itu, mau- Bang. Makanya gini, Bang. Yang Selama enggak ini yang antum dengar nggak apa yang diucapkan oleh orang yang dikubur? Antum Nah, dengar? sebentar. Ini yang mau bicara siapa ini? saya Ustaz. Oh, Saya Andir gantian Sel. dulu. Oke, gantian habis Andir. dia ini dulu. Yai Andir. Oke, siap. Ya, silakan Yai Andir. Gini, ketika kita mendapatkan hadis dari Nabi bahwa orang kubur itu mampu mendengar, kita itu tidak disyaratkan untuk mendengarkan mereka, tidak disyaratkan untuk bisa mendengar mereka, dan selama ini tidak ada yang mampu mendengar jawaban dari ahli kubur kecuali yang dibukakan hijabnya oleh Allah, seperti kekasih-kekasihnya Allah, termasuk salah satunya baginda Nabi yang bisa mendengar. Dan ketika kita berziarah kubur mengucapkan salam untuk menjalankan syariat dari Nabi, apakah kita disyaratkan untuk mendengar jawaban ahli kubur? Kan tidak. Kenapa antum jadi ngeyel membahas bahwa tidak ada yang mampu? Memang tidak ada yang mampu. Memang tidak ada yang mampu karena tidak disyaratkan untuk mampu mendengar jawaban ahli kubur. Silakan. Baik, sebentar ya, sebentar. Mungkin ini sebentar. Bang Met udah nanti Bang Met, gantian Bang Met. Nanti Bang, sabar, tahan. Sebentar. Ya, Dul dari Ini tadi belum. sebentar. Diskusi ini nanti setelah Bang Dul, nanti kita akan closing ya. Silakan itu Bang Dul. Sudah hidup. Sudah, silakan Bang Dul. Kalau Bang Dul udah ngomong, saya izin ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Begini Jadi teman-teman, kembali ke tadi, teman-teman menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dul dulu selesai, nanti antum ada waktu. Sabar, tahan dulu. Oke, lanjut ya. Ulangi waktunya. Oke, jadi gini, ketika kita berkata tentang salam, terlebih baik salam ketika kita dengan sesama kita, teman kita yang masih hidup, apakah memang disyaratkan untuk kita sama mereka? Semisal kita salam kepada saudara kita yang kemudian tidak hadir di sini. Saya salam kepada hari ini yang mungkin tidak hadir, taruhlah kepada siapa? Golo Neguse. Apakah saya harus memperdengarkan itu? Beliau menjawab salam itu? Kan tidak. Artinya mereka yang mendengarkan salam secara hukum ketika kita ada di dunia itu wajib untuk menjawab salamnya. Terlepas dari kita wajib mendengar apa tidak. Yang jelas orang yang mendengar itu wajib menjawab. Itu yang pertama. Tidak harus kita yang kemudian harus mendengar jawaban itu, tidak. Kemudian di sini ketika kita menggali kepada hadis Rasulullah, ma min ahadin, tak adalah setiap seorang itu yamurru biqabri akhihil mu'min, yang mana dia berjalan melewati di salah satu kuburan saudaranya yang mukmin, karena ya'rifuhu fid dunya, dan dia mengenal dirinya ketika ada di dunia, maka fayusallimu alaihi, dan kemudian dia menguluk salam kepada mayit yang sudah meninggal, yang dia kenal itu, illa arafahu, kecuali sang mayit itu mengenali orang tersebut, waradda alaihi salam, dan kemudian akan menjawab uluk salam daripada orang yang lewat di makam tersebut. Ya, tadi sudah percaya, katanya Pasir Kepuh sudah sudah taslim untuk itu. Namun pertanyaan ada lagi seperti izin, ini. Kalau begitu, kalau sudah selesai, ya dulu. Ya, jadi kemudian ada lagi di sini. Kalau jadi sudah selesai. Waktunya sudah habis, Ustaz. Oh, Waktunya gitu. udah habis, Ustaz. Ya. Oh. Baik, izin. jadi begini. Jadi kalau- sebentar. Jadi diskusi dalam hal ini itu sudah selesai, ya, sudah selesai. Karena izin. dalam segi hadis, sebentar. Dari segi hadis,
sudah dijelaskan bahwasanya terjadi komunikasi ketika seseorang datang ke kuburan menyampaikan salam, dan kata Nabi salam itu dijawab, dan komunikasi itu terjadi dua arah. Kemudian ketika kita tinjau komunikasi secara bahasa Indonesia juga terbukti bahwasanya komunikasi itu terjadi. Sedangkan Pasir Kepo dia bersikukuh bahwasanya komunikasi itu terputus. Satu saja hujah yang disampaikan oleh Pasir Kepo bahwasanya kita tidak mendengar ucapan yang disampaikan oleh ahlul kubur. Itu silakan. Jadi diskusi ini dalam judul ini sudah selesai. Biarkan seluruh yang mendengar diskusi ini sebentar. Seluruh yang mendengar diskusi ini untuk menilainya. Biarkan seluruh yang mendengar diskusi ini untuk menilainya. Masing-masing sudah menyampaikan argumen dan hujahnya. Nah, silakan kalau ada topik pembahasan yang lain bisa dibuka. Nah, jangan dulu. Closing statement, Gus. Sedikit ya saya. Kekeliruan Ini teman-teman. saya hostnya ya, saya hostnya Bang Med. Bang Med ini sudah ditutup. Kalau seandainya Bang Med ingin diskusi yang lain silakan. Pakai data, pakai argumen. Justru saya membantah apa yang Anda putuskan, apa yang Anda simpulkan. Karena pada kenyataan diskusi ini tidak memihak pada pendapat Anda saja. Kalau kita jeli, saya justru melihat Anda tetap berdiri pada ajaran normatif Islam, tapi sementara Pasir Kepo ingin Bang Meg, silakan kasih ajaran argumen. normatif ini dari sisi Silakan komunikasi, kasih data. membina teori Kalau komunikasi seandainya yang tidak dia bisa itu. mengasihkan data, silakan turun. Yang Bapak sampaikan itu hanya sekedar, sampaikan itu hanya sekedar narasi. Bapak harus memberikan argumen. Betul, Bang Med. Ketika Bapak tidak bisa memberikan argumen, silakan turun. Kalau Bang Med mau membantah, boleh. Tapi dengan argumentasi. Berargumen dan saya akan turun. Terima kasih. Assalamualaikum Nah, datanya warahmatullahi mana? wabarakatuh. Waalaikumsalam. Data. Yang kita butuh itu data. Data by data. Host, izin host. Kita sudah mendengarkan tadi tentang data-data mengenai komunikasi. Secara unsur, secara komunikasi antara pihak yang di luar kubur dengan di dalam kubur terpenuhi tidak? Secara bahasa maupun secara dalil. Terpenuhi. Yang itu sudah sebentar. Topik ini sudah kita closing ya. Sudah kita closing. Ini closing statement, host. Sudah kan? Sudah terpenuhi. Saya mendukung apa yang disampaikan Bang Dempo tadi. Berarti secara hukum ini sah. Sah ya, kalau kita punya berita acaranya kita tanda tangan ini sah. Terima kasih. Begini pertanyaannya Bang Pasir kamu Kepo. bicara ke kubur, kamu dengarkan enggak orang yang bicara dalam kubur itu? Kamu buktikan. Itu bukan pembahasan kamu ya. pergi ke kuburan, Yang kita bahas kamu ini bicara kepada komunikasi. mereka. Kita bahas ini komunikasi. Dengar tidak ucapan mereka? Yang kita bahas komunikasi, Bang. Kita nggak bahas tentang itu. Bukan dia komunikasi sekarang. Kamu komunikasi dengan orang yang di kubur itu. Iya, sekarang begini. Apakah tidak mendengar, tidak terpenuhi unsur Jadikan saya komunikasi? host. Sekarang begini. Pertanyaannya, apakah tidak mendengar? Jadikan saya host. Pertanyaannya, sekarang kamu buktikan. Itu silakan. Gini. begini. Kamu Pertanyaannya begini. pergi ke Pertanyaannya begini. kuburan. Oke, pertanyaannya begini. Apakah kamu pergi ke sebentar Bang, kuburan. sebentar Bang. Tolong di-mute. Mereka itu Tolong di-mute. Bang. Tolong di-mute. Mereka Oke, itu di-mute. pertanyaannya sekarang, apakah ketika Patriarki. kita salami, kemudian dia tidak mendengar? Tolong di-mute, Patriarki. Oke. Panas sampai saya Begini, nggak bisa nih. saya bahas secara hukum ini. Sebentar, Apabila Patriarki, sebentar. Ya, jadi biarkan penonton, pendengar yang memutuskan siapa yang betul-betul menyampaikan data atau tidak. Ya, siapa yang betul-betul menyampaikan data atau tidak. Siapa yang bersikukuh dengan pendapatnya tanpa argumen, tanpa dalil. Itu kita biarkan kepada penonton yang 80 orang lebih. Bilang tanpa data, tanpa dalil. Saya sudah kasih dalil tadi. Sebentar, Pasir Kepo. Saya kasih dua dalil Dempo. Kalau Anda Kamu jangan merasa kayak gitu. benar, kalau Anda Bilang merasa benar, tanpa itu dalil. hak Anda. Kamu Itu hak itu Anda. Bang itu Dempo, Anda. Bang Pasir bicara Kepo begini. dalil. Saya kasih dalil, kalian tolak.
Begini begini pernyataannya. Jadi begini. sekarang ini kita buka topik baru. Kalau seandainya ada pembahasan baru, kita akan bahas. Ya, Ustadz Dul ya. Tafadhol Ustadz Dul. Oke, mungkin gini. Coba kita klarifikasi mengapa masih bersikukuh kepada orang meninggal itu tidak mampu mendengarkan atau tidak mampu memperdengarkan kepada orang yang dikubur, kan gitu. Itu kan kalau yang saya dengar dari apa yang disampaikan oleh Khalid Basalamah, itu kan menggunakan dalil wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Bahwasanya engkau Muhammad tidak akan mampu memperdengarkan dakwah yang kamu lakukan. Di situ Allah mau di situ mau menjabarkan wa ma yastawil ahya walal amwat, tidak sama antara orang yang hidup dan mati. Artinya apa? Al ahya bil iman wal amwat bil kufri. Artinya orang yang sudah hidup, sudah mendapatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu berbeda dengan orang-orang yang mati kafirnya, gitu loh. Yang hatinya sudah mati, yang kemudian dikategorikan sebagai orang yang mati. Akhirnya gimana? Kata Allah, innallaha yasmi'u may yasha. Allah akan mampu memperdengarkan kepada orang yang Allah kehendaki. Artinya, kamu akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kehendakinya. Kemudian wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan engkau tidak akan mampu memperdengarkan, menyampaikan dakwahmu, menjadikan dia kemudian menjadi orang yang beriman jikalau orang yang sudah dimatikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini sebenarnya adalah suatu pernyataan tentang antara seseorang yang mendapatkan hidayah dengan orang yang jauh daripada hidayah. Orang yang mendapatkan hidayah disamakan dengan al-ahya, orang yang jauh dari hidayah disamakan dengan al-amwat. Sehingga kata Rasulullah, Allah menyatakan wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, tidak bisa dijadikan hujjah bahwasanya kita tidak akan mendengar apa yang dikatakan oleh orang yang ada di kubur, tidak. Tapi ini adalah hujjah yang Allah sampaikan sebagai bentuk kiasan terhadap orang yang jauh dari hidayah sebagai orang yang mati, sedangkan orang yang penuh dengan keimanan yang mendapatkan hidayah Allah dengan orang yang ahya. Itu sudah aja. Izin Bang Hos, izin pertanyaan terakhir untuk Bang Hos dan semuanya. Termasuk Bang Pasir Kepuh. Apabila seseorang yang menyalami ahli kubur, kemudian ahli kubur membalasnya, tapi yang menyalami tidak bisa mendengarkan salam dari sang ahli kubur, apakah tidak terpenuhi unsur daripada pengertian komunikasi itu sendiri? Jika benar-benar tidak terpenuhi, maka tolong disebutkan. Dia menggunakan apa? Leg spesialis, leg generalis, leg berigori atau inferiori? Tolong dijelaskan. Kita buka di sini. Kalau memang tidak terpenuhi, silakan Bang Pasir Kepuh kalau mau bantah. Tidak terpenuhnya unsur komunikasi di mana? Secara bahasa sudah dijelaskan, secara hukum sudah. Sekarang tinggal Anda membuktikan. Kamu dengarkan nggak ucapan ahli kubur? Nggak, kamu dengar nggak ucapan salam balik dari ahli kubur? Kami tidak mendengarkan, kami sudah mengakui tidak mendengarkan. Kamu dengarkan tidak? Kami tidak mendengarkan. Oke, udah selesai. Berarti kalau tidak mendengarkan, udah selesai. Kamu jangan maksain. Apakah tidak kamu tidak mendengarkan? Bodoh kau. Serius bodoh. Hos, karena kau tidak mampu menggunakan saya host karena saya nggak bisa melihat mereka ini. Kami ini mengatakan ini secara hukum. Hukum negara sah. Karena mungkin kan ini jadi begini. Terlalu ya. Jadi begini. Yang kita bahas host, kita bahas ini masalah komunikasi. Patriarki dia sebentar. lari betul dari jauh dan masalah komunikasi. Patriarki sebentar. Jadi berdebat sama orang Salafi Wahabi ini dia seperti itu. Dia akan seperti itu terus. Sebanyak apapun argumen yang akan kita beri, dia akan yang ditanya oleh Pasir Kepuh itu sudah selesai dijawab sebelum ini seluruhnya. Tapi dia tetap bersikukuh. Berdosa itu namanya Bang, dusta. Sebentar. Biarkan dia bersikukuh dengan pendapatnya. Kita memberikan argumen dan dalil. Ya, kita berikan argumen dan dalil. Apakah dia mau menerima atau tidak? Para penonton masalah di sini, itu kamu dengarkan tidak orang yang dikubur itu kamu dengar nggak? Tolong di mute. Jadi
Tolong di mute. Gantian nanti bisa Jadi, respon. Pembahasan tadi masing-masing sudah menjabarkan argumennya masing-masing penonton yang menjadi hakim. Apakah mereka akan menerima pendapatnya Pasir Kepu? Ya silakan. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah menunjukkan dalil-dalilnya. Apakah dalil-dalil kita itu akan membuat para pendengar di Dalil bawah itu itu yang akan menerima antum tunjukkan argumen itu. kita? Ini saya ini ya Pasir Kepu diam dulu. Kepada penonton yang menyaksikan diskusi kita ini. Jadi diskusi ini kita tutup. Diskusi ini Pasir Kepu. Diskusi ini kita tutup. Kita buka. Antum udah takut kan kita karena buka salah, antum topik yang keliru. lain. Takut. Anda tanya sama antum Pasir Kepuh. Jangan framing. Jangan framing. Antum takut topik ini, makanya antum tutup. Siapa takut? Udah jelas. Kalau Antum begitu, sebentar semua. Kalau begitu silakan. Silakan di-mute Pasir dong. Kepu lanjutkan. Silakan Pasir Kepu Jangan lanjutkan. di-mute. Mana argumen antum, mana dalil antum? Patahkan argumen-argumen yang sudah disampaikan selama ini. Patahkan satu persatu. Pertama. Argumen saya adalah sebentar. kamu pergi ke kuburan. Pertama, antum buka kembali argumen yang antum bacakan tadi, yang Yaidul bacakan tadi, antum buka lagi, antum baca, antum jelaskan. Kalau antum bisa, ayo kita diskusi. Dia waktu menunjukkan data dia tadi. Silakan dibaca Pasir Kepuh dalil nanti. Oke. Dikasih waktu 3 menit, silakan. Besarkan sos 10 menit bila perlu. Oke. Sekarang gini saja ya. Bukan Kalau uncam. teman-teman Kasih ini waktu 3 bersikuku, menit. Bukan uncam. Kasih ini waktu 3 apa menit. kamu ini 3 menit. ya? Argumennya mana? Oke, sebentar. Tahan. Jangan panas. Tenang. Yang lain ya. diam. Secara Yang lain diam. fakta, akal, logika kita semuanya mana sepakat argumennya? bahwa Mana argumennya? Berbicara dulu. agama bukan pakai akal, pakai diam dulu Dempo. Pakai qala Allah, qala Rasul. Buka camnya, mana data dan dalil antum, silakan. Izin Bang Dempo. Ya, tenang Izin dulu Bang ya Dempo ya. Bang Pasir. Dempo. Izin host. Yang lain diam dulu. Astagfirullah. Kita Ini minta gimana ini? Aswaja nih, nggak memberikan bisa tertib datanya, Aswaja silakan. ini. Patriarki nanti patriarki. Oke. Biar Pasir Kepuh. Betul-betul berdebat. Oke. Buka data antum, Ya, satu-satu. paparkan dalil antum, silakan. Begini semua. sudah. Nanti cukup. yang lain nanti dulu. Udah belum? Biarkan Pasir Kepuh dulu. Mana Ini dalilnya? gimana Fokuskan. ini? Antum jangan Yang lain lari, diam jangan dulu. ditutup pembahasan Tidak belum pernah lari. selesai. Buka data antum. Ini cara Silakan. itu nggak nyambung. Silakan Oke, buka sekarang saya minta ke antum. dalil antum. Apakah antum ketika antum berbicara kepada ahlul kubur itu antum mendengarkan ucapan mereka? Jawab Sudah, dulu. kalau seperti ini nggak Itu bakalan sudah beres. sering kita jawab. Kita tidak mendengarnya dan itu tidak menafikan Sudah selesai kan? komunikasi. Selesai Itu kan? tidak menafikan Berarti kamu- terjadinya komunikasi sebagaimana yang diberitahu Iya. oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Oke, terima kasih kalau kalian sudah taslim. Oke, saya kira cukup. Ya, kalau sudah taslim bahwa kalian tidak mendengarkan Itu orang yang framing mati. antum. Selesai ya. Tidak pernah ada orang yang taslim kepada antum. Antum Baik. tidak bisa memberikan Loh. data, tidak bisa memberikan dalil. Difitnah Enggak, anak kita. tanya sekarang. Hanya bisa bernarasi. Nah, gini. Bukan kabur, Jawab saya yang dengan data. Lo kemana Pasir Kepuh ini? sebentar. Jadi sebentar. begini, Sebentar. ustaz-ustaz sekalian, ketika kita berdiskusi dengan Salafi Wahabi, Biar berbicaranya. setiap kali Biar kita nggak berdiskusi ricu, dengan satu-satu. Salafi atau Kita Wahabi, bukan anak kecil. Gantian kita fokus ngomongnya. minta Gini. kepada mereka untuk mendatangkan dalil, argumen, data. Jadi kalau seandainya mereka tidak bisa berargumen, tidak bisa mendatangkan dalil, itu akan menjadi debat kusir, tidak berguna sama sekali. Ya, oke. Ustaz Dempo gini. Gini Kang Dempo. Barusan, Gini. barusan Pasir Gini saya Kepuh, berbicara dulu. Nah, Kang Amir.
Dengar dulu Kang Andir. Begini, pasir kapuk itu dalam memahami kitab itu hancur dari tadi memahami siakul kalamnya. Itu dari dulu saya itu udah kenal di roomnya Taliban. Memang itu seorang Wahabi dari itu seperti si Pulpik, Pikachu itu teman-temannya itu. Itu segi baca emang pemahamannya kurang. Ya kalau segi baca pemahamannya gitu, akhirnya memahami hukum itu bisa hancur gitu. Salah kaprah memahami hukum itu. Itu wataknya orang-orang Wahabi itu begitu. Apalagi dengan sekelas si Pasir Kapuk. Waktu kemarin pada 2 bulan yang belakang itu di roomnya Kak Aza salah baca itu. Dia tertawakan di room Malaysia itu. Ya karakternya udah begitu. Itu menggiring opini saja Pasir Kapuk itu. Ya begitu saja. Gitu teman-teman. Oke, barusan Jadi begini. Pasir Kebo saya tendang. Gini, Bang Depo gantian dong. Sebentar. Barusan Pasir Kebo saya tendang ketika diminta data untuk membantah argumen-argumen kita, dia itu framing kembali ke awal lagi. Makanya saya turunkan. Karena apa? Karena kalau seperti itu tidak akan pernah beres. Yang kita minta bantahan data dari dia, sedangkan dia mengulang-ulang lagi ke awal. Karena dia ngotot kekeh dengan kengeyelannya. Maka closing statement dari diskusi ini, maha benar Wahabi dengan segala kebodohan dan kengeyelannya. Baik, izin. Jadi begini, yang saya simak tadi, yang pertama Bang Pasir Kapuk ini, dia membahas masalah komunikasi. Kita sudah berikan pengertian tentang masalah komunikasi. Kita berikan semua, bahwa komunikasi itu tidak harus mendengarkan dari dua belah pihak. Yang penting satu sudah menyampaikan, satu mendengar, dia jawab. Yang satu tidak mendengarkan, maka itu termasuk komunikasi dan tidak menggugurkan pengertian dari komunikasi. Nah kita sudah jelaskan, kita berikan ke dia tadi, dia malah balik bertanya lagi, apakah ketika kamu ke kubur, kamu berikan salam, kamu mendengar balasan salamnya? Kan ini kan tidak nyambung, karena memang sudah dijelaskan tadi, tidak mendengar, tidak menggugurkan pengertian daripada komunikasi itu. Jadi gini, Saya rasa kalau untuk diskusi dengan mereka, kita bawa ke ranah hukum Pak Bang. Kalau kita bawa mereka ke itu, ke dalil agama, mereka juga punya banyak dalil, bahkan yang tidak berhubungan pun mereka akan bawa. Gini Bang Patriarki, justru yang saya lihat Wahabi tadi ini tidak ada sama sekali wala dalil, wala Quran, wala sunnah, wala ibarah, tapi pakai logika. Ini kan Wahabi ini kok udah jadi tidak ahli sunnah begitu. Kan begitu dia dari tadi tuh. Pakai logika kan begitu. Ya Depo. Bukan tidak gentleman. Saya itu dari waktu itu, karena saya itu meminta ibarat, dia itu tidak bisa. Kitabnya cuma sebatas itu internet. Assalamualaikum. Salam. Ini rame ini, aduh. Jadi kalau maaf ya. Kalau boleh saya simpulkan ya, kalau saya amati saya nggak menyimpulkan. Kalau saya amati itu sebenarnya apa yang ditanyakan oleh Pasir Kebo itu ya sudah terjawab sebenarnya. Cuman beliau itu seperti framing, mempertanyakan sesuatu yang tidak katakan. Kita tidak pernah mengatakan kita mendengar ahli kubur, tapi dia lalu mencari pertanggungjawaban, mana buktinya kalian mendengar. Ini dalam arti kan dia itu membangun suatu hujah yang sesuatu yang tidak kita katakan, kita dimintai untuk mempertanggungjawabkan. Dari awal saya katakan berkali-kali, tadi Ustaz santri ngaji dan Ustaz Dempo ya, tidak sekalipun saya mendengar bahwa kita itu mendengar ahli kubur, tidak pernah sebenarnya. Tapi ya itu tadi lah ya, sedangkan yang dituntut oleh Pasir Kebo adalah mana buktinya kalian mendengar. Kan ini sesuatu yang kita tidak mengucapkan, tapi dituntut untuk mempertanggungjawabkan. Nah seperti itu, makanya ini tidak akan nyambung. Berarti gini Ki Demang, sebenarnya secara tidak langsung si Pasir Kebo ini membangun argumen, dia sebenarnya meragukan juga riwayat-riwayat dari Nabi itu yang menyatakan bahwa ahli kubur itu menjawab jadinya. Kan seperti itu jadinya ini.
Izin Ya. ya, Ki Demang, saya Tapi memang gini, saudara-saudaraku di sini. Saya mau ke Bibrepo dengan Ustadz Dempo. Saya mau ke berdua ini. Bibrepo, apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Dempo terkait dengan bagaimana baginda Nabi ini berbicara dengan ruh, dengan jasad yang memang sudah meninggal dunia, lalu ruh ini menjawab. Dan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab terkait dengan hal itu. Nah, saya ingin bertanya sama Ustadz Dempo. Ustadz Dempo dan Habib Repo, jelaskan kepada saya apa yang dijelaskan baginda Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu. Terkait Silakan ya Dempo. Ana terkait apa, Bang Mangun? Sebentar. Baik. Sekarang ini saya sebelum menjawab, saya ingin bertanya dulu. Mas Mangun ini mau diskusi atau mau bertanya? Mau bertanya saya. Baik. Kalau mau bertanya, bertanya. Kalau kita mau diskusi, maka kita diskusi. Ya. Artinya kalau seandainya kita memang mau berdiskusi, ya, artinya kalau seandainya kita memang mau berdiskusi, diskusinya harus pakai qala Allahu qala Rasulullah. Pakai dalil, pakai argumen, pakai hujjah. Tidak bisa kita pakai nalar-nalar begitu saja. Karena kita ini berbicara tentang agama, ya. Kita berbicara tentang agama. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Mas Mangun tadi, ya, bertanya mengenai dia ada beberapa hadis, ya, ada beberapa hadis. Nah, kira-kira yang mau ditanyakan ini yang hadis yang mana? Ustadz Dempo membacakan hadis yang pertama. Hadis yang pertama ya. Itu Ustadz. Baik, Ya, saya hadis yang pertama bacakan itu. lagi ya. Yang ketika Sayyidina Umar bertanya kepada baginda Nabi, wahai Rasulullah, mengapa engkau berbicara dengan jasad yang sudah mati? Nah itu loh, maksud saya apa jawaban Rasulullah kepada Sayyidina Umar bin Khattab ketika dipertanyakan itu gitu loh. Begitu Ustaz Dempo, silakan. Faqala Umar, maka Umar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma tukallimu min ajsadin la arwaha laha. Ya. Bagaimana engkau berbicara dengan jasad yang tidak ada ruhnya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsi Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad di tangannya, ma antum bi asma'a lima aqulu minhu, tidaklah kalian lebih mendengar dari apa yang aku katakan kepada mereka. Itu jawabannya. Silakan. Ya. Terima kasih Ustaz Dempo. Tidaklah kalian itu lebih mendengar daripada mereka. Begitu jawaban Rasulullah. Maknanya apa itu? Maknanya apa? Terkait dengan hal itu yang ditanyakan oleh Sayyidina Umar lalu dijawab oleh baginda Nabi. Tidaklah kalian lebih mendengar daripada artinya si mayit tadi. Apakah si mayit ini itu lebih mendengar perkataan baginda Nabi ketimbang daripada orang yang masih hidup atau seperti apa maksud dan tujuan? Betul, mayit itu lebih mendengar daripada orang-orang yang hidup. Jadi Nabi itu memberitahu kepada kita bahwa mayit itu lebih mendengar ucapan Nabi, lebih mendengar ucapan Nabi dibandingkan yang hadir ketika itu. Oke, terima kasih Ustaz Dempo. Udah itu ya, itu jawabannya cuma segitu doang ya, udah tidak ada lanjutan lagi.
Itu Ya, Kang Mangun Jaya. Siap. Mangun Jaya yang ganteng yang dari orang Banten. Itu di dalam Imam Ibnu Qayyim itu dijelaskan bagaimana seorang yang masih hidup mendengar orang yang mati. Itu udah jelas itu. Orang yang mati itu bisa mendengar seperti mendengarnya orang yang masih hidup. Yang kedua, di dalam kitab Tadkirul Qurtubi ini saya lagi rebahan. Dalam kitab Tadkirul Qurtubi ada dalam kitab itu penjelasannya sama dengan Imam Ibnu Qayyim itu berdasarkan dalil. Kenapa manusia itu dihijab oleh Allah tentang pembicaraan dari ahli kubur? Karena kata penjelasan dalam Imam Al-Qurtubi atau Tadkirul Qurtubi di situ dijelaskan la ikun. Pasti manusia itu tidak tahan, pasti akan pingsan gitu. Seperti Kang Mangun melewati ahli kubur. Terus membacakan Kang Mangun itu assalamualaikum itu kan disunahkan. Kalau Kang Mangun mendengar dari ahli kubur menjawab salam, pasti Kang Mangun itu bisa lari terbirit-birit terus sampai bisa-bisa dengan keluar dari dubur belakang gitu. musiat jadi musiat gitu. Gitu Kang Mangun. Jadi gini Bang Mangun, Hijab. orang yang sudah wafat itu Yang sebentar begini Mas nih. Mangun. Ya, jadi Sebentar saya Mas awal Mangun. gini ya. Mas Mangun, dengerin dulu Mas Mangun. Mas Mangun dengerin dulu. Orang yang sudah meninggal itu bukan hanya bisa mendengar perkataan orang-orang yang masih hidup, tapi juga bisa melihat orang-orang yang masih hidup. Sebab ada hadis lain bahwa orang yang wafat itu diperlihatkan amal-amalnya orang yang masih hidup. Ketika dia berbuat kebaikan maka akan bergembira. Tapi ketika dia berbuat kejelekan, dia akan berdoa, jangan wafatkan mereka sebelum engkau memberi hidayah sebagaimana engkau memberi hidayah kepada kami. Itu buktinya. Ya, baik, terima kasih. Jadi Ustadz Dempo sedikit saja ya, artinya saya tidak ingin berdebat dan diskusi, bukan. Tapi artinya bahwa ada kaidah-kaidah yang sangat luar biasa. Bahwa ini adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW ketika di dalam perang Badar dia berbicara langsung kepada jasad orang-orang musyrik. Dan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi, mereka itu memang tidak mampu untuk menjawab, tapi mereka mendengar apa yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kaum musyrik itu lebih jelas daripada orang-orang yang hidup. Hanya saja karena mereka tidak mampu menjawab, karena mereka tidak diberikan jawaban, tidak diberikan kemampuan untuk menjawab. Ya, silakan. Mangun, silakan. Bandalladzina qutilu fisabilillah. Ya, betul. Mangun ketika berbicara tolong tampilkan data. Kan setelah perang Badar kan? Ketika Mangun ingin mengatakan bahwa mereka itu tidak mampu menjawab, ya silakan dikasih datanya dari mana. Oke. Ya, buka datanya, ayatnya mana, hadisnya mana, silakan. Oh gini. Ustadz Dempo. Gini, sebentar Mas Mangun. Merasa heran. Mas Mangun sebentar. Kan begitu. Mas Mangun sebentar. Ya, jadi di kitab yang memang tadi dibuka oleh Ustadz Dempo ini ada respon Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ini kan merasa heran dan bertanya, kenapa beliau berbicara dengan jasad yang sudah tidak bernyawa? Kan begitu. Maka apa yang ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Beliau menegaskan bahwa para mayat tersebut mendengar ucapan beliau tidak kalah jelas dari orang-orang yang hidup. Salah pemikiran seperti itu, salah. Gini. Jadi Mangun Jaya ini hanya bisa bernarasi, tetapi tidak bisa memberikan data, memberikan dalil. Ya, silakan yang lain kalau mau jawab. Gini, Mas Mangun. Yang dimaksud tidak dapat menjawab itu hanya jasadnya saja yang mati, tapi ruhnya mampu menjawab gitu. Adapun ketika orang kafir ditanya oleh Nabi,
apakah kalian sudah menyaksikan apa yang aku sampaikan kepada kalian? Kenapa ruhnya mereka tidak dapat menjawab? Karena di waktu hidupnya mereka ingkar terhadap apa-apa yang dibawa Nabi, makanya tidak bisa menjawab. Tapi ketika umat Islam yang beriman akan mampu menjawabnya. Contoh ketika kita berziarah kubur ke makam orang-orang yang sudah wafat, kita mengucapkan salam dan mereka mampu menjawab salam. Seperti itu Mas Mangun. Jadi jangan disamakan antara ruh dengan jasad. Terus jangan disamakan antara ruh orang Islam dengan orang kafir. Seperti itu. Jadi diharapkan Iya, Ustaz Dempo. diharapkan Bang Mangun, di dalam Al-Quran itu, di dalam Al-Quran ada ayat yang sangat jelas sekali. Allah Ta'ala berfirman, La tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un 'inda rabbihim. Itu ayatnya jelas. Bahkan orang itu diambil ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Itu ayatnya Bang Mangun. Nah, pemahaman-pemahaman yang dibangun oleh teman-teman Salafi Wahabi ini Bang Mangun, ini berbeda dengan teman-teman ya dari kita Ahlu Sunnah wal Jamaah Aswaja dalam hal ini. Kalau kita, walaupun orang tua kita sudah di kuburan, walaupun guru kita sudah di kuburan, walaupun saudara-saudara kita sudah di dalam kuburan, kita tidak boleh memutus hubungan ruhiyah dengan mereka, dengan mendatangi ziarah kubur mereka, berdoa untuk mereka, bersedekah untuk mereka. Itu penting Bang Mangun. Kalau Wahabi kan kayak pasir kepu tadi, nggak bisa dengar dengan mayit kan. Ini kan memutus hubungan ruhiyah kita dengan saudara kita. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahab itu mengatakan Bang Mangun, barang siapa yang ziarah ke kubur Nabi Muhammad SAW bertawasul dengan Nabi Muhammad, fahuwa musyrik. Mereka adalah orang-orang musyrik. Ini kan ajaran yang memutus antara umat dengan Rasulnya berarti Bang Mangun. Iya, terima kasih Dempo kalau hal itu tidak perlu dibahas yang dibawakan oleh Ustaz Dempo. Saya mau bertanya lagi Ustaz Dempo. Sebentar Ustaz Mangun, sebentar. Di dalam kitab yang tadi dibaca oleh Ustaz Dempo itu ada kalimat bahwa sebentar Mas Mangun. Dalil-dalil yang dibawakan oleh Ustadz Wahabi seperti yang tadi dibawa oleh Pasir Kepu, innaka la tusmi'ul mauta, itu hitopnya kemana? Jadi lebih baik ketika mereka ini berbicara, kita fokus minta mereka ini dalilnya mana. Jadi ketika Mangun bilang orang yang mati itu tidak bisa menjawab, dia harus mendatangkan dalil. Ya. Kan mereka ini selalu mengatakan qala Allah, qala Rasulullah, berpegang teguh dengan apa yang Allah nyatakan, Allah firmankan, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi. Nah, ketika mereka bernarasi, maka mereka harus mendatangkan mana ayatnya, mana hadisnya. Kita ini sedang berbicara agama, bukan berbicara di kedai kopi. Baik, saya terima apa yang disampaikan oleh Ustadz Dempo, saya terima karena memang itu sahih hadis itu dan itu diriwayatkan oleh Bukhari. Begitu. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada kalimat di dalam hadis tersebut bahwa mayit tersebut tidak mampu menjawab? Dan itu adalah salah satu mukjizat yang hanya diberikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW di dalam perang Badar yang 70 orang kaum muslimin itu mati dimasukkan ke dalam sumur. Ada nggak keterangan syarahnya? Baik, Mangun itu ingin mengatakan bahwasanya itu khususiatun Nabi, begitu? Peristiwa itu hanya khusus kepada Nabi. Bukan. Bahwasanya Betul. Udah Dempo, betul itu. Cuma bilangnya bukan, tapi faktanya gitu. Sebentar. Bukan. Apakah Mas Mangun ingin menyatakan bahwasanya peristiwa itu hanya khusus terjadi pada Nabi, begitu?
perang Badar Baik. itu ya. Baik. Itu saya hanya pada saat perang Badar loh. Jadi di dalam agama kita ini, kalau ada dalil itu bersifat umum. Kalau kita ingin menjadikan dalil itu khusus, harus ada dalil. Taksisul am hanya boleh dilakukan dengan dalil. Nah, tolong Mangunjaya, mana dalilnya yang menyatakan bahwasanya berbicara dengan dengan ahlul kubur, ucapan seseorang kepada ahlul kubur itu hanya khusus Nabi saja yang bisa. Sedangkan kita ini, kalau kita menyampaikan salam kepada ahlul kubur tidak bisa mendengar, ahlul kubur tidak bisa menjawab. Kalau ingin mentaksis dalil, maka harus pakai dalil. Tidak bisa kita bilang, oh itu khusus dilakukan, itu khusus hanya pada Nabi. Tidak bisa kita bernarasi seperti itu, mengklaim seperti itu tanpa mendatangkan dalil. Nah, silakan Mas Mangun, mana dalilnya bahwasanya itu khusus hanya pada Nabi. Berjalan setan pun bisa takut, Bang Mangun. Kan, itu kan Nabi yang ngomong. Itu kan legalitas Nabi. Ini gimana sih, Bang Birepo? Sebentar nih ya. Saya tidak punya respon kedua sih. Jadi Begini. memang susah nih. Ini pendapat rujukan ulama salaf yang ada di dalam kitab yang memang tadi yang diceritakan oleh Bung Repo terkait dengan hadis tadi. Nah, pendapat Ibnu Qatadah, ulama salaf dari kalangan tabi'in. Nah, Qatadah rahimahullah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali ruh pendengaran mereka pada saat itu secara khusus agar mereka bisa mendengar panggilan Nabi Muhammad SAW dalam rangka kehinaan, celaan, penyesalan, dan azab. Penjelasan ini dinukil oleh para perawi dan ahli tafsir hadis. Kita berjukan utamanya Sahih Al-Bukhari nomor 3976. Mas Mangun, silakan on cam. Sebentar dulu. Silakan on cam. Sahih Muslim nomor 2855. Tempat asal riwayat dialog Nabi Muhammad SAW Sayyidina Umar bin Khattab, begitu. Terus yang kedua lagi Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al Asqalani, Ustaz Dempo. Karena saya ini cuman handphonenya satu, jadi tidak bisa di on cam kan gitu. Mas Mangun. Cuma bisa membacakan itu aja. Jadi nanti kita diskusi sama Mas Mangun ketika sudah bisa on cam. Ya, saya akan diskusi sama Mas Mangun ketika Mas Mangun sudah bisa on cam. Jadi kita itu sudah terbiasa dengan dengan orang-orang Salafi Wahabi. Dia bilang, ada dalilnya di sini, dalilnya di kitab ini. Ternyata ketika kita rujuk kepada kitab itu berbeda dengan apa yang tertulis dengan apa yang disimpulkan, itu berbeda. Jadi nanti ketika Mas Mangun sudah bisa on cam, nah kita diskusi. Silakan yang lain. Gini, izin sebentar, Mas Mangun, yang khususiyah Nabi itu yang mana coba? Yang khususiyah Nabi yang mana? Yang khususiyah Nabi itu yang dimana ucapan Nabi ini Allah beri izin kepada si mayit untuk mendengar. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk celaan, hinaan. Ini yang dijelaskan Imam Nawawi loh dalam Syarah Muslimnya. Ini Mas Mangun. Karena Imam Nawawi menerangkan bahwa mayat dapat mendengar dalam bentuk pendengaran khusus yang dikehendaki Allah di alam barzah. Gini Mas Mangun. Gini Mas Mangun. Kalau itu semua khususiyah Nabi, apa kita anjurkan ketika kita melewati kuburan membaca salam? Kalau itu khususiyah Nabi, kenapa kita ketika ziarah makom dianjurkan untuk membaca salam? Ayat menjawab. Ustadz Andir, saudaraku Ustadz Andir, hadis terkait dengan kita datang jaroh ke kuburan lalu kita memberikan salam dan mayit itu menjawab salam kita, itu lain lagi hadisnya, ada lagi. Saya lagi berbicara terkait dengan perang Badar.
Ini terkait dengan perang Badar begitu loh. Ya, Saya itu pikir. suatu dalil. Sebentar, itu juga merupakan suatu dalil kepada kita bahwa orang yang sudah meninggal itu ruhnya masih bisa mendengar, Mas Mangun. Intinya ke sana, bukan khususiah Nabi. Tiba-tiba khususiah Nabi. Imam naik, Imam jangan typing di bawah, Imam. Kamu kalau mau naik, bawa data sini. Dari tadi kamu nyala-nyala aja. Saya berbicara. Ini Kang Mayat, Kang Mangun Jaya. mayat Ini itu sama-sama mendengar. orang Sunda. Mayat itu mendengar ketika kita menyampaikan Ini rangkaian bro. menyampaikan salam kepada mereka, dan mayat juga menjawab salam yang kita sampaikan kepada mereka. Ini membuktikan bahwa Begini. mayat itu tidak terputus sama sekali dengan orang-orang yang hidup. Itu topiknya. Begini Kang. Begini Kang Dempo, saya bacakan dalam kitab bro. Karya Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu salah satu muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Dia mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ini ada dalam kitab Sahih Muslim ini. Saya punya kitab Sahih Muslimnya. Ini saya baca tentang kitab ruhnya aja. Hadasana Muhammad bin Qudamah Al-Juhri, hadasana bin Isa Al-Qazaz, akhbarona Isam bin Sa'id, hadasana Zaid bin Aslam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal idza mara rajul bi qabri akhihi ya'rifu fasalima alaihi radda alaihi salam wa arafahu wa idza mara bi qabri la ya'rafu fasalima alaihi radda alaihi salam. Itu kalau seorang muslim melewati kuburan saudaranya, maka seorang ahli kubur itu mengetahui kepada orang yang masih hidup, maka ia membalikan salam kepada orang yang masih hidup ya. Terus kalau seorang itu melewati kubur, terus ia tidak mengetahui, tetap saja ia akan menjawab apa-apa yang diuluki salam itu, yang dibacakan salam dari seorang yang masih hidup. Itu hadisnya Sahih, ini kutip Imam Ibnu Qayyim itu di dalam kitab Sahih Muslim ini ya. Gitu Kang Mangun. Apa yang jadi iskalnya Kang Mangun tentang permasalahan tadi di Goyatil Zub itu ya, tentang seorang ahli Badar yang mati di sumur waktu itu. Terus seorang yang mati